Shalom. Kasih Bapa dalam pengorbanan anak tunggal Allah. Itulah tema renungan bagi kita dalam ibadah di Minggu Sengsara hari ini. Bapak, Mama, dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan ini saya ingin bercerita. Ada saudara kembar yang sangat mirip secara fisik. Kalau ketong diperhatikan sulit untuk membedakan saudara kembar ini. Mereka tumbuh bersama hingga dewasa. Walaupun fisik sulit dibedakan, tapi kadang karakter bisa dibedakan. Ketika mereka dewasa, yang kakak ini menjadi seorang hakim, sedangkan yang adik ini dia menjadi seorang penjahat. Pada suatu ketika yang adik melakukan sebuah kejahatan, dan kejahatan itu sangat besar dan dia harus ditangkap. Yang adik harus disidangkan di pengadilan dan yang kakak jadi hakim. Pasti kotong berpikir, ini karena yang hakim ini pun kakak, pasti dia akan berusaha dengan berbagai cara untuk memberi pembelaan bagi adiknya, sehingga kalau dapat, adiknya tidak mendapat hukuman, ataupun kalau mendapat hukuman yang paling ringan. Tapi tidaklah demikian. Sang kakak tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam sidang pengadilan itu, dan dia memberikan hukuman kepada adiknya. Hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh sang adik. Dia tahu adiknya bersalah, tetapi dia tidak memberikan kebebasan. Dia tidak meringankan hubungan sang adiknya. Dia tetap memberikan hukuman kepada sang adiknya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh sang adik itu. Dan adiknya harus ditahan di penjara. Pada malam hari dia datang di penjara, dia ngomong sama adiknya, dia siap menggantikan adiknya di penjara, sedangkan adiknya bebas. Hal ini dia lakukan karena begitu besar kasihnya kepada sang adik. Dia begitu mengasihi sang adik, dia begitu sayang kepada sang adik, dia rela untuk berkorban, dia rela untuk menggantikan adiknya di dalam penjara, yang seharusnya adiknya yang mendapat hukuman, padahal dia sendiri yang memberikan hukuman itu bagi adiknya. Karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada sang adiknya, dia rela untuk menggantikan, dia berkorban untuk menggantikan. Dan inilah bukti kasih Allah kepada umat manusia dan dunia. Manusia yang bersalah, tapi Allah rela untuk mengorbankan anak tunggal, untuk berkorban menebus manusia dari setiap kesalahan. Bapak, Mama, dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini bercerita tentang perumpamaan yang menggambarkan kasih Allah yang begitu besar bagi manusia melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan mengutip dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7, Yesus menyebut bangsa Israel sebagai kebun anggur Allah dan Tuhan Allah sebagai pemilik kebun anggur. Dalam bacaan kita bercerita bahwa persoalannya tidak ada pada pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur ini Tuhan Allah. Dia bikin sebuah kebun anggur yang baik. Dia supagari ini kebun anggur yang ada. Dia bangun menara untuk orang jaga bisa mengawal kebun anggur itu. Dia melakukan yang terbaik bagi kebun anggur. Umat Israel sebagai kebun anggur dijaga. Penggarap-penggarap dipercayakan untuk menjaga kebun anggur, merawat kebun anggur itu. Persoalan tidak ada pada
tidak ada pada kebun anggur, walaupun kebun anggur umat Israel adalah umat yang suka melawan, suka memberontak. Tapi itu hal biasa, karena itu perlu dijaga di dalam. Perlu ada penggara-penggara. Persoalan dalam perumpamaan ini bukan pada pemilik dan kebun anggur, tetapi pada penggarap-penggarap kebun anggur itu. Persoalan yang pertama dari penggarap kebun anggur itu bersikap serakah. Dongson kes keluar uang untuk kebun anggur. Mungkin hanya sekedar jaga, rawat kecil-kecil. Tapi dong sangat serakah terhadap kebun anggur itu. Dong berusaha untuk menguasai kebun anggur itu. Mereka menjadikan diri mereka sebagai pemilik kebun anggur itu. Mereka menyangkali hak pemilik kebun anggur itu untuk mendapat bagian. Dengan penyangkalan ini mereka mau merubah diri menjadi pemilik kebun anggur. Mereka ini hanya dipercaya untuk menggarap, tapi berbuat seolah-olah sebagai pemilik kebun anggur. Karena itu mereka tidak bersedia untuk memberi hasil kebun anggur yang menjadi bagian hak dari pemilik kebun anggur. Nampaknya Yesus memakai perumpamaan ini, gambaran sikap ini untuk menggambarkan pengalamannya sendiri. Ketika ia mengajar orang banyak, menyembuhkan orang sakit, maka di rumah orang berdosa, maka para petinggi agama Yahudi selalu menghalangi dia, selalu mengkritik Yesus. Persoalan kedua pada penggarap itu karena penggarap kebun anggur itu sangat jahat dan kejam. Mereka tidak saja serakah, tapi mereka juga jahat dan kejam. Para hamba yang diutus tuan tanah dipukul, dibunuh. Bahkan anak kesayangan tuan tanah juga dibunuh, dibuat mati. Utusan saja dibunuh, apalagi anak. Ketika anak yang diutus datang, mereka ini hak waris. Kalau dia datang, kita kasih dia peluang, maka dia akan menguasai ini kotak kosong. Karena itu, niat jahat mereka, keserakahan mereka itu membuat mereka untuk berlaku kejam dan jahat. Yesus merupakan anak Allah, pemilik kebun anggur itu, diutus Bapa ke dalam kebun anggur itu. Namun Yesus pun dibunuh oleh para penggarap kebun anggur itu. Bapak-bapak saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah para penggarap kebun anggur yang serakah, jahat dan kejam itu? Ayat 45. Para imam dan orang Farisi, mereka menyadari akan perilaku kejahatan mereka. Sikap serakah, jahat dan kejam yang menguasai mereka itu, mereka sadari. Kuasa dan jabatan buat mereka sangat membenci Yesus. Akibatnya mereka memprovokasi rakyat Yahudi untuk membunuh para nabi. Ada yang diejek, ada yang didera, dibelenggu, dipenjara, ada yang mati dibunuh karena dilempar dengan batu, ada yang digergaji, dipenggal dengan pedang. Mereka adalah saksi-saksi iman yang sangat menderita. Kita bisa baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 dan ayat 37. Namun tidak cukup sampai para saksi iman, para nabi. Yesus anak Allah yang diutus untuk menebus dan menyelamatkan manusia juga mati dibunuh. Akibatnya keselamatan yang datang pertama-tama untuk bangsa Yahudi akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Yang Yesus maksudkan dengan kata-kata ini adalah suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu adalah gereja yang akan menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Dalam ayat 43, gereja adalah orang-orang percaya kepada Yesus. Merupakan suatu bangsa yang terbentuk tidak atas dasar hubungan darah-daging,
tapi karena punya iman yang sama kepada Yesus Kristus. Dalam perumpamaan ini, Yesus juga berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa ia akan mati dibunuh oleh umatnya sendiri. Dengan demikian, ia akan menjadi batu penjuru atau dasar keselamatan bagi orang banyak. Allah membuat Yesus sebagai dasar keselamatan bagi orang banyak. Orang yang percaya kepadanya. Itulah perbuatan kasih Allah yang terbesar, perbuatan kasih Allah yang ajaib di mata manusia. Yesus menjadi jalan keselamatan, bukan hanya saja bagi orang-orang Israel, tapi juga bagi semua orang dari seluruh bangsa di muka bumi ini yang percaya kepadanya. Itu pula yang ditegaskan oleh Paulus tentang keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Roma pasal 9 ayat yang ke-33. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini dapat menuntun kita dalam memasuki minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Kita dapat merenungkan beberapa hal dan menjadi pesan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kasih Allah itu sungguh agung dan mulia. Dalam hidup ini sejatinya kita pun tidak pernah luput dari yang namanya hal jahat. Hal jahat itu selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun Allah membuktikan dirinya sebagai Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penyayang, Bapa yang panjang sabar. Ia punya rencana yang baik untuk menyelamatkan manusia. Dia datang dalam diri Yesus Kristus untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kesalahan. Namun dunia menolak dia. Ia harus menerima perlakuan yang jahat dari dunia ini. Ia menderita, bahkan ia mati. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari kasih Allah yang mengorbankan putra tunggalnya mati untuk menebus dan menyelamatkan dunia ini. Karena kasih Allah yang agung dan mulia itu begitu besar dalam kehidupan kita, maka kita harus menghargai kasih Allah dan pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kasih Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Berulang kali Allah menunjukkan kasih-Nya melalui para nabi, hingga akhirnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia harus menderita, dia harus mati hanya untuk menyelamatkan manusia. Maka jangan sampai kita juga menolak kasih-Nya seperti para penggarap-penggarap dalam perumpamaan ini. Jangan keraskan hati kita, atau mau terus hidup mengikuti ego dan hawa nafsu dunia yang membinasakan itu, dan hidup di dalam dosa. Sebaliknya, kita mesti mensyukuri kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga kita mau percaya dan taat kepada kasih Allah. Karya pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia, tetapi menjadi berkah, berarti dalam hidup kita. Yang kedua, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan Allah itu bersifat umum, menyeluruh. Allah menyediakan keselamatan itu untuk semua orang. Namun siapa yang percaya kepada Yesus sebagai anak tunggal Allah, ia akan selamat. Memang keselamatan diberikan umum, menyeluruh untuk semua orang, tapi harus percaya kepada Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak akan dipermalukan. Percaya pada Yesus, ada keselamatan dan hidup. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan hukuman dengan murka-Nya yang membinasakan bagi setiap orang
yang mengeraskan hati dan menolak untuk percaya kepadanya. Bagi yang percaya selamat, namun yang keras hati kosong percaya akan mendapat murka Allah. Karena itu kita perlu bersyukur oleh kasih Allah Bapa yang besar di dalam Yesus Kristus. Terbuka jalan keselamatan bagi kita, untuk kita yang bukan orang-orang Israel, untuk semua orang yang percaya kepadanya. Kalau keselamatan itu hanya diberikan untuk umat Israel, maka ketong yang ada di timur ini sudah dapat keselamatan. Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus keselamatan diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Oleh kasih dan anugerah Allah Bapa, kita diberi hak untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga, bukan neraka. Karena itu jangan sia-siakan anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita itu perlulah kita responi, kita tanggapi keselamatan itu. Marilah kita berbuah bagi kerajaan Allah. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah roh dalam hidup kita bagi Allah, yakni hidup yang memuliakan Allah. Artinya kita mesti berjuang untuk hidup benar, kita mesti berjuang untuk hidup penuh kasih, agar orang lain dapat melihat Kristus ada di dalam diri kita, sehingga keselamatan yang Yesus berikan bagi kita itu tidak sia-sia, tetapi berarti dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jagalah kepercayaan yang diberikan, jangan menyalahgunakan kepercayaan itu. Pemilik kebun anggur dalam perumpamaan ini adalah Tuhan Allah. Umat Tuhan adalah kebun anggur itu sendiri, dan para pelayan adalah penggarap-penggarap kebun anggur itu. Ingat bahwa Tuhan Allah kasih kepercayaan kepada penggarap untuk menggarap. Jangan seperti penggarap dalam perumpamaan ini untuk menjadi serakah, mau menguasai, menjadi pemilik kebun anggur ini. Pemilik itu tetap Tuhan Allah. Jangan berlaku untuk mengatur sesuka hati para penggarap, tetapi aturlah sesuai dengan kehendak sang pemilik, yaitu Tuhan sendiri. Jaga kepercayaan yang diberikan kepada setiap kita yang adalah penggarap. Jika kepercayaan itu kita jaga, kita akan menjadi penggarap-penggarap yang setia, dan kita akan mendapat mahkota kemuliaan. Tapi ketika kita tidak jaga kepercayaan, kita mensalahgunakan kepercayaan yang ada, maka kita juga akan seperti penggarap-penggarap dalam bacaan ini. Kita adalah penggarap-penggarap yang serakah, yang jahat dan kejam, dan pada akhirnya hukuman juga akan berlaku bagi kita. Yang keempat, bangun hidup di atas Yesus, batu penjual. Jangan menolak Kristus, tetapi jadikanlah Dia dasar hidup kita, agar kita tetap teguh di dalam iman dan percaya kepadanya. Segala yang Yesus berikan bagi kita, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dunia, bukanlah andalan dalam hidup kita. Semua itu hanya bersifat sementara. Bangun hidup di dalam Yesus Kristus, karena Dia pemilik hidup ini. Pada akhirnya kita juga akan meninggalkan segala yang ada di dalam hidup ini dan kembali kepada Tuhan. Kalau kotong sudah bangun, kotong pun hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita bisa hidup di dalam kejahatan. Bernama saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita ada di minggu sengsara pertama Yesus Kristus. Kita telah belajar bahwa karena kasih Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Karena Dia mengasihi dunia, Dia rela untuk mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, walaupun anaknya harus menderita. Pengorbanan Bapa di dalam anaknya Yesus
Kristus adalah puncak dari kasih Allah bagi dunia. Di dalam Yesus Kristus tampak jelas bahwa Allah memberi segalanya bagi manusia karena kasih-Nya yang besar. Karena itu marilah kita menerima kasih Allah yang sempurna itu melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Jangan kita menolaknya. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita mesti bersyukur karena diberi anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah ini hendaklah kita tanggapi dengan mengasihi Allah, dengan taat kepadanya, dan mau hidup sesuai dengan segala perintah dan kehendaknya. Janganlah kita sia-siakan pengorbanan Yesus dengan terus hidup di dalam dosa, karena ada hukuman yang menanti. Tapi hiduplah dalam rendah hati untuk menerima Yesus Kristus. Berteguh iman dan percaya kita kepada Yesus. Dia Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dan sesungguhnya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Siapa yang percaya kepada